Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Sunarti dalam materi listrik statis. Tujuan kita mempelajari listrik statis adalah agar peserta didik mampu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Pada semester 5 ini, bab listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir pada satu rangkaian listrik. Kemudian kita masuk ke dalam teori. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan hanya berupa muatan listrik pada suatu benda. Bagaimana benda bisa bermuatan listrik? Menurut Demokritus, partikel zat yang terkecil yang menyusun benda adalah dinamakan dengan atom. Dan setiap zat yang tersusun atas atom sehingga muatan listrik pada suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom. Ada beberapa teori tentang model atom, diantaranya teori oleh Rutherford. Oleh Rutherford ini dijelaskan bahwa atom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kulit atom, kemudian ada inti atom. Di dalam kulit atom ada muatan elektron yang bisa berpindah tempat, sedangkan di dalam inti atom ada proton, kemudian ada juga neutron. Mengapa timbul muatan listrik pada benda? Karena adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada benda atom. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Sedangkan jika jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton, maka benda dikatakan bermuatan positif. Dan jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda dikatakan bermuatan negatif. Ilustrasi pada kesimpulan yang saya bacakan tadi, anak-anak bisa dilihat dari gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama, kulit atomnya ada muatan elektron sejumlah 3, sedangkan protonnya jumlahnya 2, berarti lebih banyak elektron. Dengan demikian benda ini dikatakan bermuatan negatif. Seterusnya, jika muatannya sama, jumlah elektronnya dan protonnya sama, maka akan dikatakan tidak bermuatan atau netral. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan sejenis atau positif bertemu dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan negatif dan negatif. Sedangkan yang tidak sejenis, positif dengan negatif, dia akan saling tarik menarik. Kita bisa membuat benda bermuatan listrik. Caranya adalah yang pertama dengan cara menggosok. Kemudian yang kedua cara induksi. Cara menggosok bisa dilihat dari peristiwa ketika kita menyisir rambut kita. Jumlah elektron yang ada di rambut awalnya sebelum disisir, maka jumlah elektron dan protonnya itu adalah cenderung sama. Namun setelah disisir, ada beberapa elektron dari rambut berpindah ke sisir. Jika elektron dari rambut ini pindah ke sisir, maka sisir akan lebih banyak mengandung muatan elektron dan dikatakan bermuatan negatif. Sehingga muatan yang negatif ini jika didekatkan dengan potongan kertas, maka dia dapat menarik potongan kertas yang ada. Gejala listrik statis juga dapat dilihat dari benda lain yang digosokkan, seperti pada tabel di bawah ini, anak-anak bisa membaca sendiri. Kemudian dengan cara induksi, jika kita punya batang logam netral, kita dekatkan dengan logam netral lainnya, maka akan terbentuk induksi atau muatan seperti ini. Jika di bagian ini, perhatikan di bagian ini muatannya negatif, maka batang logam yang di dekatnya itu adalah bermuatan positif, dan di sebelah sini akan bermuatan negatif. Nah, jika batang logamnya ada di sini, maka di sini akan bermuatan negatif dan di sini bermuatan positif. Itu cara mendekatkan. Dengan cara mendekatkan atau dengan cara induksi. Gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu banyak kita rasakan. Contohnya adalah peristiwa petir. Kemudian ketika kita menyobek menyobek bungkus permen, kulitnya lengket di tangan kita. Itu adalah salah satu contoh gejala listrik. Banyak alat yang penerapannya menggunakan prinsip kerja listrik statis. Di antaranya adalah penangkal petir, kemudian cerobong asap, generator Van de Graaff, dan printer laser. Kemudian kita lanjut ke bunyi hukum Coulomb. Hukum Coulomb bunyinya besar gaya elektrostatis antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat.
Keterangannya adalah F itu adalah gaya, kemudian Q adalah muatan, R adalah jarak, dan K adalah konstanta. Tetapan kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 10 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah contohnya. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 4 cm. Kemudian ditanyakan adalah gaya tolaknya. Cara penyelesaiannya adalah dari soal tadi yang diketahui angka-angka yang ada di sana kita tuliskan. Nah, seperti ini ya, kita tuliskan. Setelah yang diketahui angka-angkanya dituliskan, kemudian lambangnya juga dituliskan, kita akan tulis yang ditanyakan pada soal apa. Setelah yang ditanyakan kita tulis, kemudian angkanya sudah ada, kita sebelum jawab taruh dulu atau tuliskan dulu rumusnya agar kita bisa menempatkan angka-angka sesuai dengan lambang yang ada. Misalkan K ditaruh di sini, kemudian Q ditaruh di sini, Q2-nya ditaruh di sini, dan R-nya ada di bawah. Kemudian kita kuadratkan. Hasilnya ketemu 27 kali 10 pangkat min 5. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah yang masih mendapat pengaruh listrik ya. Kemudian biasanya dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik seperti ini. Nah, garis gaya listrik ini kalau misalkan dia positif, arahnya panahnya keluar ya. Kemudian jika negatif, dia arah panahnya masuk. Kemudian jika muatannya berbeda, negatif dengan positif, maka dia arah panahnya dari positif ke negatif ya. Kemudian jika muatannya sama, maka arah panahnya saling tolak menolak seperti pada gambar ini. Kemudian anak-anak, rumus medan listrik. Medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan K kali Q kali R dibagi R kuadrat. Keterangannya ada di sini. Kemudian untuk contoh ada di buku paket halaman 147. Kalian bisa membaca sendiri. Kemudian ini hubungan hukum kolom dan arus listrik bisa dituliskan persamaannya sebagai berikut. I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T, tergantung dari konten soal yang ada. Ini adalah salah satu contohnya, kalian bisa mengerjakan sendiri sebagai referensi. Kemudian kita lanjut ke beda potensial. Beda potensial listrik ini adalah persamaannya dirumuskan seperti ini ya. Delta V sama dengan W bagi Q. Keterangannya ada di sini. Delta V-nya itu beda potensial, W-nya adalah energi, kemudian Q-nya adalah muatan listrik. Soalnya seperti ini, contoh soalnya juga penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut kepada listrik selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf. Nah, ini adalah gambar sel saraf ya, dan bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya ada dendrit, ada badan sel, dan seterusnya. Apa fungsinya masing-masing nanti kalian bisa baca di buku paket. Nah, bagaimana cara kerja sistem saraf? Cara kerjanya adalah pada neuron transmitter, ketika dia dilepaskan dari sel saraf, dia akan masuk ke dan mengalir ke bagian sel saraf. Kemudian dia akan menembus membran sel dan diteruskan kepada ujung saraf. Nah, setelah dari ujung saraf dikemanakan? Dia akan diteruskan kepada sel saraf yang lain untuk diberikan tanggapan atas rangsang yang sudah diberikan. Ini adalah fungsi-fungsinya. Ini persis di buku paket. Anak-anak bisa membaca sendiri. Saya hanya mencontohkan. Kemudian ini gambar hewan yang mampu menghasilkan listrik. Jadi bukan manusia saja yang mempunyai rangsang atau impuls listrik, tetapi hewan juga bisa menghasilkan listrik. Di antaranya ikan belalai gajah, kemudian ikan hiu kepala martir, dan seterusnya. Ini juga ada di buku paket. Bagaimana ciri-ciri dan karakternya, anak-anak bisa baca sendiri. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam penerapan hukum kolom. Dan setelah mengerjakan tugas ini, maka anak-anak akan mengerjakan atau mengikuti kegiatan belajar yang ada di UKBM dan melengkapi jawabannya. Demikian anakku sekalian, kita akan bertemu kembali dalam penjelasan berikutnya, yaitu tentang listrik dinamis. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.